yang dia mau. Kalau seseorang tersebut belajar dan menghafal hadis, dan apabila kita belajar hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kita mendengar apa yang pernah diucapkan dari bibir sucinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita membaca dan melihat huruf yang pernah diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita mengikuti cara pengucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Pak, insya Allah kita menjadi umat yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tahu nggak obat awet muda itu apa? Tahu nggak? Hah? Obat awet muda bukan kita pakai krim, bukan pakai masker, bukan. Tetapi apa? Obat awet muda, kita menghafal hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat ulama-ulama kita yang menghafal hadis seperti Allahyarham Sayyid Muhammad Al-Maliki. Beliau hafal jutaan hadis, beliau hafal ribuan hadis. Kita lihat panjang mukanya tuh, nggak ada muka-muka tua, nggak ada keriput sama sekali di wajahnya, yang ada cahaya nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena beliau menghafal hadis, belajar hadis, dan mengamalkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca bareng-bareng ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nah, di sini Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz mengarang kitabnya Mukhtar Hadis dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Di awal permulaan Habib Umar bin Hafiz menulis, sebelum menulis hadis, beliau menulis Bismillahirrahmanirrahim. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu amrin dibalin la yabda'u fihi bismillahirrahmanirrahim wa huwa abta aw fi riwayat abtar aw fi riwayat ajzam. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa di setiap perkaranya di situ tidak baca dan tidak diawali bismillahirrahmanirrahim, wa huwa abta, maka terputus. Apa yang terputus? Keberkahannya terputus. Ketika kita tidak mengawali segala aktivitas kita, tidak mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim, itu gak ada keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak ada rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari situ kita dianjurkan di setiap aktivitasnya kita untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Kita kalau aktivitas sering baca bismillahirrahmanirrahim. Cuman kalau kita renungin, tahu nggak arti bismillahirrahmanirrahim? Terkadang kan kita baca bismillah cuma komat kami doang, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, cuma komat kami doang. Tetapi tahu nggak arti dari bismillahirrahmanirrahim? Apa itu arti bismillahirrahmanirrahim? Bismillahirrahmanirrahim itu artinya dengan ismi, nama siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama yang agung, nama yang mulia, nama yang gak ada
atas kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang paling mulia, Allah yang paling agung, Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya, kita resapi ketika kita mau aktivitas, kita renungkan dan kita tancapkan niat ya untuk selalu baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada suatu kisah, ada suatu cerita yang dimana ada seorang ulama yang alim, ya, seorang ulama yang punya derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya itu Abu Muslim Al-Khulani. Abu Muslim Al-Khulani ini mempunyai seorang budak perempuan, ya, seorang budak perempuan, dan Abu Muslim ini selalu menasehati budak perempuan ini agar selalu menutup auratnya. Nah, ini budak ketika dinasehati oleh majikannya benci, nggak terima dinasehatin seperti itu, karena budak tersebut merasa gak bebas dalam hidupnya, ya, selalu diatur sama majikannya. Akhirnya tuh ini budak perempuan benci sama Abu Muslim Al-Khulani. Nah, dituangkanlah di dalam makanannya itu sebuah racun yang mematikan, ya, sebuah racun yang mematikan dituangkan, dicampur dan dikasih oleh Abu Muslim Al-Khulani. Nah, beliau memakan makanan yang dicampur racun tersebut, tetapi anehnya dia nggak meninggal, dia nggak mati, padahal itu racun mematikan, ya, tetapi beliau nggak mati. Ditanya sama budaknya, ya majikanku, wahai majikanku, ya, aku sudah meracunimu selama 20 tahun. Aku selalu campurkan makananmu itu dengan racun selama 20 tahun. Tapi anehnya, kenapa kok kau gak mati-mati? Kenapa kau gak meninggal? Segala macam. Apa kata Abu Muslim Al-Khulani? Beliau bilang, racun tidak dapat mematikanku, karena di setiap makannya aku membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan itu Allah melindungi Abu Muslim Al-Khulani. Jangankan racun mematikan, ya, virus corona, kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim minggat, benar kan? Minggat, takut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Terus ada suatu cerita, yaitu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Khalid bin Walid Saifullah, pedangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sama kejadiannya, beliau ditaruhkan racun yang mematikan di dalam minumannya. Ketika dia mau minum, dia ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Beliau minum gak mati-mati, gak meninggal. Ini sahabat Rasulullah SAW. Ini orang kafir yang meracuninya kebingungan, kok gak mati, padahal ini racun yang mematikan. Akhirnya tuh dicoba sama orang kafir tersebut. Mungkin racunnya salah atau racunnya nggak mempan, segala macam, diminum sama orang kafir tersebut. Diminum, besoknya meninggal ya orang kafir. Ya Allah. Nah, itu berkat Bismillahirrahmanirrahim. Dan sini Rasulullah SAW bilang, ya, innamal a'malu binniyat, ya, segala amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Ya, jikalau orang tersebut niatnya baik, pasti amalannya akan baik. Ya, dan wa inna malikul libri'in manawa faman kana hijratu ilallah wa rasulih fa hijratu ilallah wa rasulih. Dan barang siapa ya niatnya tersebut, berbuatnya baiknya dia karena Allah dan karena Rasulullah SAW, maka dia akan dapat keridhaan Allah dan keridhaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wa inna wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa niatnya nih ya karena dunia yang dia inginkan, karena perempuan yang ingin dia nikahi, maka dia akan dapat
dunia dan perempuan yang dinikahi tersebut. Tapi satu, dia dapat keridhaan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kita nih, ya, kita ngaji, burdah, nuntut ilmu, niatnya karena siapa? Kalau karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dapat keridhaan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau kita ngaji, ya, niatnya untuk dipandang orang, niatnya untuk, ya, dunia, niatnya untuk perkara-perkara dunia. Saya ngaji biar dikata alim, saya ngaji biar dikata suci, saya ngaji biar dikata mulia, ya, maka dia akan dapat, ya, dunia tersebut, tapi satu, dia dapat keridhaan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika kita ngaji untuk Allah, untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, agar kita mendapatkan ilmunya Rasulullah, agar kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah bakal ridho sama kita, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bakal ridho sama kita. Seperti itu. Kita bahas hadis satu lagi, ya. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdul rijal ila Allah al-aladul khasib. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abdul rijal, paling dibenci sama Allah, ya, orang itu seperti apa? Ya, al-aladul khasib, yang sering marah. Ya, orang yang paling dibenci sama Allah yang sering marah, sering ngomel, terus sering apa lagi? Sering berkata kasar. Itu paling dibenci sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Coba kita renungin, ya. Ya, kalau di saat kita marah, wajah kita seperti apa itu? Wajah kita seperti apa? Ya, muka merah, ya, hidung kepas kepis, ya, mata merah, kalau ngomong keras udah kayak apa? Udah kayak banteng. Iya, mau nyeruduk. Nah, dari situ, ya. Orang kalau marah mukanya jelek. Gak ada orang marah mukanya cakep, benar kan? Nah, muka paling jelek yaitu ketika seseorang marah. Ya, Rasulullah bilang, ya, ketika seorang sahabat, ya, meminta nasihat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ausini, kata sahabat tersebut, ya Rasulullah, nasihatkan aku agar aku bisa masuk surga, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? La taghdab, la taghdab, la taghdab wal jannah. Janganlah kau marah, maka kau akan dapat surga dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Dan Rasulullah ini di dalam riwayat, ketika kita lagi marah kita harus ngapain? Ya. Nah, di sini Rasulullah memberikan solusi. Ketika kita sedang marah, ketika kita lagi di posisi duduk, ya, kita lagi keadaan marah, maka bangkitlah tidak dalam keadaan berdiri. Kalau dalam keadaan berdiri masih marah, hati kita masih dendam sama orang tersebut, ya, kita ngambil duduk. Kalau masih tetap marah, dalam hati kita masih masih dendam sama orang tersebut, kita sholat. Nah, insya Allah dari kita merubah posisi, kita wudhu dan kita sholat, insya Allah, ya, kemarahan tersebut sirna dari hati kita, ya. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan kita untuk sabar, ya. Buat apa Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan untuk sabar tapi kalau kita marah? Banyak orang bilang, sabar itu ada batasnya. Nah, ini orang yang bilang sabar itu ada batasnya, orang yang gak sabar. Benar apa enggak? Benar. Sabar itu sebenarnya gak ada batasnya. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bilang, innallaha ma'as sabirin. Aku, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bersama orang-orang yang sabar. Ini bukan kita yang sama Allah, tapi Allah yang sama kita. Kalau kita sama presiden,
Kalau kita sama presiden, kita bakal tenang apa? Ya, urusan kita pasti bakal dikelarin sama presiden tersebut. Tetapi ketika kita sama Allah, Tuhan kita yang maha agung, yang menciptakan kita, ketika Allah bersama kita, maka segala urusan ya akan dikeluarkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya apa? Sabar. Dan Rasulullah bilang di dalam riwayat, ya man sabara sabira. Orang yang sabar itu bakal beruntung. Ya kalau di dunia dia merasakan pahitnya, tetapi nanti di akhirat dia akan merasakan manisnya nikmat dalam sabar kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi ahli sabar, kita menjadi hamba yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menjadi umat yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana a'tarafna bi annana i'tarafna ala Allah ashrafna fatub alaina tauba والمسلمين أجمل آمين ربنا السماء فضلا وجودا منا لا بالحساب منا بالمصطفى الرسول نعوذ بكل سوء بالمصطفى الرسول نعوذ بكل سوء بالمصطفى الرسول نعوذ بكل سوء عليه عند الحب وآله وصحبه عند لغز الصبي والحمد لله بالبدء والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على